Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Istiqomah, biasa dipanggil Sofi. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis dan Pemasaran. Di sini saya mau menjelaskan tentang public speaking. Apa itu public speaking? Public speaking adalah keterampilan yang dapat dilatih, dipraktekkan, dan dimanfaatkan untuk memberi manfaat sesuai dengan kebutuhan audiens, yaitu seperti menyampaikan informasi, memotivasi, membujuk, atau mempengaruhi orang lain. Atau juga kita pas presentasi juga public speaking. Tujuan public speaking yaitu menyampaikan pesan atau ide kepada publik dengan metode yang sesuai, sehingga publik bisa memahami pesan atau ide dan kemudian memperoleh manfaat dari pesan tersebut. Metode public speaking itu ada 4. Yang pertama, impromptu speech, yaitu seseorang untuk menyampaikan gagasannya tidak melakukan banyak persiapan, yaitu kita harus bekerja secara mendadak. Yang kedua yaitu manuscript speech, yaitu seseorang dapat melihat naskah saat menyampaikan gagasannya, yaitu contohnya naskah yang dapat dibaca oleh seseorang perwakilan mahasiswa dalam penerimaan dan perpisahan mahasiswa KKP. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu memoriter, public speaking dengan menyampaikan hafalan naskah pidato. Kita sebagai public speaking harus menyampaikan tidak dengan membaca, yaitu dengan menghafal, tapi tidak apa-apa melihat, tapi gak semua melihat. Yang keempat yaitu extemporaneous speech, yaitu seseorang tanpa menggunakan naskah dapat menyampaikan gagasannya dengan lebih informatif dan komunikatif. Setelah itu, strategi dan persiapan. Tujuan seorang public speaking adalah menyampaikan ide kepada audiens dan ide tersebut berpotensi untuk memengaruhi tindakan audiens, yaitu perilaku persiapan yang optimal sebelum melakukan presentasi di depan audiens. Strategi dan persiapan itu ada 5 hal. Yang pertama, pengenalan audiens. Pengenalan audiens itu ada 5 hal, yaitu yang pertama hal umum. Hal umum itu ada jumlah audiens, tentang usia, jenis pekerjaan, pendidikan, agama, sosial, politik, ekonomi, adat budaya. Yang kedua hal khusus, yaitu perhatikan motivasi kedatangan audiens. Setelah itu tingkat pengetahuan audiens, perhatikan kemungkinan reaksi atau sikap audiens. Yang ketiga yaitu pengorganisasi materi. Kita harus mengetahui informasi yang dibutuhkan, mengetahui sumber informasi, memilih beberapa informasi dan beberapa kumpulan yang telah didapatkan. Pengenalan tempat. Pengenalan tempat yaitu seseorang berbicara yang baik akan mengenali terlebih dahulu, mendalami di mana ia akan berbicara, yaitu hadir sekurang-kurangnya 1 jam sebelum acara dimulai untuk melihat kondisi fisik secara keseluruhan. Yang kedua, pastikan posisi saat akan berbicara. Yang ketiga, perhatikan outdoor atau indoor. Yang keempat, perhatikan syarat kebutuhan Anda untuk berbicara, seperti kelengkapan audio. Yang kelima yaitu visual. Visual itu penampilan fisik. Penampilan fisik itu seperti kerapian, kebersihan, dan kesesuaian pakaiannya. Penampakan fisik saat tampil seperti berdiri santai, bertegap, setelah itu kaki harus rapi dan terlihat sopan. Keadaan tangan harus santai dan dapat melakukan gerakan yang seproporsional mungkin. Dasar-dasar berbicara efektif yaitu ada 3. Yang pertama pembukaan. Pembukaan itu ada 4.
Yang pertama misi, yang kedua acara. Acara itu ada serius, resmi, tidak sama sekali. Yang ketiga lawan bicara. Lawan bicara ada kelompok atau berorang. Yang keempat suasana. Suasana seperti gembira, santai, sedih. Tuh. Yang kedua adalah isi. Isi atau inti pembicaraan, yaitu harus lengkap, singkat, sistematik, ada selingan dibantu oleh audiovisual, diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga yaitu penutup. Penutup cukup 3-5 menit dan diakhiri dengan kesimpulan inti. Teknik-teknik public speaking yaitu ada 2. Yang pertama, teknik ice breaking, yaitu pembukaan yang menarik. Pembukaan yang menarik itu sangat mempengaruhi saat public speaking, yaitu kan kita harus membuka dengan penuh kehangatan. Terus pembukaan dapat dilakukan dengan sebuah ilustrasi atau cerita sedang marah tetapi relevan dengan topik pembicaraan, dengan wajah yang bersahabat, ramah, dekat, seperti itu. Setelah itu gunakan joke. Gunakan joke itu humor kemudian mengandung risiko, yaitu kita harus berbicara seperti kasus sehari-hari, gambar iklan, pengalaman orang lain, hasil riset dan sebagainya. Teknik yang kedua, teknik vokal. Teknik vokal itu ada pernapasan. Pernapasan kita itu saat berbicara di depan publik diperlukan ruangan suara yang solid agar kita dapat menyampaikan kalimat yang panjang dan volume yang benar. Yang kedua yaitu volume. Volume kita harus bicara dengan kerasnya suara, tetapi kita berbicara dengan kerasnya suara itu bagi bagian yang tertentu agar kita tidak menyebabkan tenggorokan rusak atau audiens pun bosan. Setelah itu ekspresi vokal, yaitu ekspresi vokal yaitu faktor penting dalam pengolahan suara. Ekspresi vokal itu ada tiga hal, yaitu faktor tinggi rendahnya suara, yang kedua faktor kecepatan berbicara, yang ketiga faktor kecepatan memenggal kalimat dan disertai dengan jeda. Nah, kesimpulan public speaking yaitu kita berbicara secara benar dan sangat mutlak. Kemudian kemampuan mendasari kesuksesan setiap orang di berbagai bidang. Seseorang public speaking dengan perannya sebagai pemberi pengaruh dan manfaat bagi para pendengar dituntut untuk tampil meyakinkan. Semua perkataan, penampilan, perilaku dapat saja menjadi inspirasi bagi para pendengarnya. Untuk itu, untuk motivasi komunikasi harus melekatkan diri seorang public speaker guna untuk menghindari kekhawatiran yang membuat ia ragu dan kemampuan. Jadi kita kalau waktu public speaking tidak boleh ragu-ragu, kita harus mendalami apa yang kita mau presentasikan, seperti itu, apa yang kita mau berbicara nanti, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.